Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini berobat di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Hari ini, ya seperti biasa setiap Selasa ya, kita ada jadwal penyuluhan kesehatan. Pada hari ini tentang kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksi mungkin agak asing, apa ya kelainan refraksi gitu ya. Nah, kelainan refraksi ini adalah merupakan kelainan yang disebabkan oleh kacamata, orang sering menyebutnya. Jadi harus pakai kacamata untuk mengoreksinya. Itu namanya kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksi ini bermacam-macam ya. Nih ya, biasanya kalau ada yang berobat ke polimata, kalau misalnya ada keluhan saya lihat jauh nggak jelas, kayak misalnya kalau lihat orang, kalau dia senyum kayak nggak kelihatan wajahnya gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu dari kelainan refraksi yang disebut dengan rabun jauh. Nah, atau pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang di atas usia 40 tahun, kalau baca Quran, baca HP kok sudah nggak nampak dari 30 cm, harus dijauhin gini tangannya. Nah, itu juga merupakan kelainan refraksi. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nah, biasa kalau berobat ke polimata itu akan diberikan lakukan pemeriksaan namanya tajam penglihatan ya. Disuruh baca angka ataupun huruf yang ada di Snellen chart ini ya. Nah, nanti ditanya ini angka apa, huruf apa begitu ya pada salah satu mata secara bergantian. Nah, ini alat-alat yang biasa digunakan. Nah, ada beberapa jenis kelainan dari refraksi ini. Yang pertama yang paling sering itu adalah minus tinggi atau minus miopia atau rabun jauh ya. Minus biasa ya kalau kita melihat jauh itu nggak jelas. Lihat wajah orang nggak jelas siapa ya. Kalau lihat misalnya tulisan dari jarak jauh itu nggak terbaca. Ya, jarak penglihatan lebih dari 6 meter itu nggak jelas terlihat dengan baik, itu disebut dengan rabun jauh ya. Kemudian hipermetrop atau rabun dekat dan jauh. Nah, kalau orang hipermetrop ini dia jauh kabur, dekat pun kabur ya. Kemudian astigmat satu lagi namanya. Astigmat itu merupakan kelainan kacamata ya, disertai dengan penglihatannya itu bayang. Jadi kalau lihat tulisan tuh kayak goyang, lihat misalnya tali di jemuran nggak bisa nyampe-nyampe, kayak talinya jadi double gitu ya. Nah, itu astigmat. Kemudian kalau presbiopia itu rabun dekat pada usia senja, di atas usia 40 tahun ke atas ya. Oke. Nah, ini satu-satu kita bahas. Rabun jauh. Nah, rabun jauh itu akibat dari bentuk bola mata yang abnormal. Sebagian besar ya, bola matanya lebih lonjong daripada orang normal. Jadi kalau misalnya normalnya itu panjang sumbu bola mata ya, panjang dari sini sampai ke sini itu adalah 22 sampai 24 mm ya. Nah, pada orang minus itu lebih dari 24 mm. Nah, setiap penambahan 1 mm panjang sumbu bola mata itu menyebabkan kelainan refraksi 1 dioptri atau minus 1 gitu ya. Nah, kalau ada cahaya begini ya, karena panjang bola matanya, sumbu bola matanya lebih panjang daripada orang normal, sehingga cahaya yang masuk itu nggak sampai ke titik saraf penglihatan, sehingga apa yang dilihat itu kabum atau buram ya. Nah, akhirnya ditolong dengan lensa minus, lensa negatif ya, atau lensa cekung kalau kita belajar waktu SMA atau SMP ya. Nah, nanti difokuskanlah lensa ini, cahaya ini difokuskan oleh lensa minus tepat di pusat penglihatan sehingga bisa melihat lebih terang. Nah, ini penyebabnya. Dan minus ini ya, sebagian besar itu bersifat genetik. Jadi bentuk bola mata itu diturunkan dari ayah dan ibu kita. Sama halnya seperti rambut keriting, hidung mancung, hidung pesek ya, kulit hitam, kulit putih, itu secara genetik diturunkan. Nah, begitu juga dengan bentuk bola mata ini. Ada orang yang diciptakan memang dalam kondisi bola matanya lebih lonjong daripada orang normal. Sama tadi, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek gitu ya. Nah, itu juga genetik sifatnya. Nah, dari 50% itu diturunkan dari orang tua kita. Jadi kalau misalnya ada ibu kita atau bapak kita yang minus ya, biasa anak-anaknya 50% juga ada yang minus gitu.
Nah, yang lain penyebab minus bermacam-macam ya. Ini lebih kepada yang sebagian besar aja itu sifatnya genetik ya. Terus satu lagi juga bisa kalau sekarang ya anak-anak banyak aktivitas dekat yang berlebihan ya. Aktivitas dekat yang berlebihan misalnya pakai gadget, HP ya, main game berjam-jam dari pagi sampai sore, sore sampai malam sampai pagi lagi gitu ya. Lebih dari misalnya 4 jam per hari itu menyebabkan otot siliar namanya, otot di sini itu teregang lebih lama sehingga semacam lebih mengendorkan otot-otot zonula yang memegang lensa sehingga lensanya lebih cembung. Prinsip lensa cembung mengumpulkan cahaya maka akan lebih cepat minus. Nah, makanya kadangan ada orang tuanya normal. Ya tepat Pak, kok tiba-tiba anaknya jadi minus tinggi atau apa? Nah, lihat apakah dia aktivitas dekatnya berlebihan. Ya, makanya sekarang kita harus menjaga anak-anak jangan terlalu banyak beraktivitas aktivitas dekat dalam waktu yang berlebihan setiap harinya. Oke. Nah, kemudian tadi ya, rabun jauh dan dekat. Jadi kalau orang tadi minus, sumbu bola matanya panjang. Nah, kalau orang dengan lensa plus ya, sumbu matanya lebih pendek ya, jadi lembu pendek sehingga cahaya yang difokuskan di belakang pusat penglihatan, maka perlu disebut dengan lensa cembung ya. Nah, ini biasa orang dengan double seperti ini jauh kabur, dekat pun kabur. Jadi dua-dua kaburnya. Kalau orang minus jauhnya kabur tapi dekatnya dia bisa baca ya. Tapi kalau orang dengan lensa plus atau hipermetrop tadi, maka jauh kabur, dekat lebih kabur ya. Oke. Nah, kalau ini orang dengan astigmat. Nah, orang astigmat beda lagi. Ini bisa karena faktor permukaan lensa yang tidak rata. Ini lensa ya, ini lensa tidak rata permukaannya atau permukaan manik mata yang tidak rata. Sehingga cahaya yang diantarkan ke pusat penglihatan itu tidak jatuh pada satu titik. Di berbagai titik, ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Makanya kalau lihat cahaya misalnya malam hari biasa orang astigmat akan sangat terganggu ketika melihat cahaya. Kalau lihat cahaya jadi gelar kayak gini, ya pecah. Nonton TV, kayak pecah gitu, gambar orang nggak jelas, cahayanya misalnya lihat lampu ini kayak ada sek-sek-seknya gitu ya. Nah, itu orang astigmat ya. Jadi seperti ini, ya gambarnya seperti ini. Nah, kalau dibantu dengan kacamata nanti harusnya kan orang normal lihatnya begini. Tapi kalau orang astigmat malam hari nyetir, dia lihat seperti itu. Dia akan silau, kemudian akan sangat terganggu dengan ketika melihat cahaya. Itu orang dengan kelainan astigmat namanya ya. Nah, ini seperti inilah ya. Orang kalau normal harusnya bisa lihat semua huruf E ini sampai dengan 8 nih ya. Nah, kalau orang -1 suruh lihat tulisan ini, dia kaburnya kayak gini. Jadi nggak terbaca hurufnya. Kalau orang -2 lihatnya begini. Orang -3 itu E-nya aja nggak nampak lagi. Ya, seperti itulah orang dengan kelainan kacamata atau kelainan refraksi. Ya. Nah, kemudian tadi presbiopia. Nah, ini mata tua. Ini penglihatan kabur, melihat dekat ya. Kok injeksi nih apa ya? Melihat dekat, saat melihat dekat ya, ini salah ketik ya, membaca jarak 30 cm ya. Pakai kacamata Sperris plus sesuai dengan usia. Nah, ini usia 40 sampai dengan 42 itu plus 1. Usia 42 sampai 44 plus 1 25, begitu seterusnya. Jadi usia 40 plus 1, usia 50 plus 2, usia 60 plus 3. Nah, setiap 2,5 tahun bertambah seperempat. Itu cara ngingatnya. Jadi nanti ibu-ibu ada yang di sini usianya 40? Yang pas 40? Ada? Ada ya? Nah, masih bisa lihat HP? Lihat tulisan di HP? Masih bisa? Usia 40 ibu berapa? 47 kacamatanya minus berapa? 175. Nah, plus itu jauh, minusnya cuma setengah ya. Berarti kalau ibu nggak pakai kacamata kalau baca susah? Ya, susah sekali ya. Begitulah namanya mata tua ya. Ibaratnya mata presbiopia itu ibarat mata karena faktor usia ya.
Allah sudah mengurangin akomodasi kita ya untuk melihat dekat. Makanya harus dibantu. Jadi usia 40 itu sudah perlu kacamata dekat. Kadang kita menolak tua ya, Ibu ya. Biasa orang masih ini ya, bilang oh usia saya 30. Tapi kalau suruh baca udah nggak nampak, berarti bohong, dia nggak 30 umurnya, berarti udah 40 ya. Gitu. Jadi semua usia di atas 40 pasti butuh kacamata untuk membaca. Ya. Nah itu beberapa kelainan refraksi. Nah seperti inilah ya, kalau udah baca udah susah ya, kayak dijauhin gini ya. Nah berarti udah waktunya pakai kacamata. Oke. Baik, ada lagi kita kembalikan tadi diskusi ya mungkin ya tentang kelainan refraksi. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan yang lain lagi juga boleh, nggak terbatas pada kelainan refraksi. Terima kasih kepada Dr. Eva Magdalena yang telah menjelaskan kepada kita tentang kelainan refraksi ya Bapak Ibu. Mungkin tadi kita mendengar penjelasan tadi kalau mata minus itu bisa karena keturunan ya Dok ya. Itu berapa persen Dok? 50% keturunan. Tapi yang menjadi mungkin kalau dari keturunan kita tidak bisa menghindari ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang dari pola kehidupan sekarang ya Dok ya. Pola sekarang, anak-anak sekarang itu sangat miris sebetulnya dengan gadget, dengan sinar biru ya Dok ya. Itu banyak anak-anak yang sekarang yang bukan dari keturunan mata minus, tapi sudah mendapatkan minus bahkan di usia yang masih sangat belia. Ini sangat kita sayangkan, sangat kita sedih. Mungkin anak-anak kita sendiri juga nggak bisa kita bendung ya dengan kemajuan teknologi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin sarannya apa nih Dok untuk anak-anak sekarang yang dengan kemajuan gadget yang sekarang ini apa yang bisa dilakukan supaya tidak cepat sekali kena minus gitu ya Dok ya. Silakan Bapak Ibu. Ini kesempatan emas. Kalau biasanya mau konsul dengan spesialis mata harus daftar dulu di rekam medik pakai kartu ya. Hari ini spesial, bisa langsung tanya. Silakan. Ada? Ya, silakan Bu. Oh ya. Assalamualaikum Dok, nama saya Alfi Rizkina. Kebetulan saya mau berobat di sini. Pertanyaannya mungkin sederhana aja Dok. Jadi kenapa di usia saya, kan usia udah 47 ya, saat ini saya umurnya 47 tahun. Nah itu kalau nengok HP itu saya harus terang Dok. Jadi padahal udah pakai kacamata nih. Jadi kalau udah malam itu anak saya risau dia. Kenapa anak-anak sekarang kan gelap gitu ya Dok. Dia bisa baca tulisan itu walaupun kecil tulisannya, lampu HP itu gelap dia tetap bisa baca. Tapi kalau usia saya ini apa karena usia atau ada efek lain dari mata saya gitu. Jadi saya harus terang Dok. Kalau nggak terang saya nggak jelas gitu. Rasanya nggak puas ngelihatnya, kayak malah tambah kabur. Tapi kalau terang saya jelas gitu. Pakai kacamata, kalau misalnya saya kacamata, kalau saya buramkan HP-nya, saya nggak silau gitu, malah nggak nampak gitu, pakainya malah ribet gitu. Tapi kalau terang, walaupun minnya plusnya udah tambah juga gitu. Mungkin segitu aja Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Dok. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, itu baru sekarang dirasakan atau sebelumnya seperti itu Ibu? Harus terang ya? Ya, baik. Iya, itu lebih kepada nggak bisa terang ya, beda. Nah, ketika kita melihat sesuatu itu butuh sebuah terang ya. Kalau gelap kurang jelas, nah itu biasanya karena ada kelainan kekurangan daripada sel batang di mata, di saraf mata kita, yang itu sudah bawaan dari bawahan dari lahir. Ketika kecil mungkin kurang vitamin A, jadi semacam rabun senja namanya. Nah cuman kalau misalnya udah gelap susah melihat. Atau misalnya kalau dulu orang suka waktu kecil kita suka dibilang rabun ayam, kalau nggak tahu di sini ada dibilang ya. Nah rabun ayam. Jadi kalau udah maghrib kayak redup gitu cahaya dikit, udah nggak nyaman lihatnya. Iya,
betul. Susah, betul. Itu karena kekurangan vitamin A waktu kecil. Bawaan dari bukan lahir sih sebenarnya. Jadi ketika harusnya kan kita zaman kalau sekarang pun ada ya vitamin A setiap 6 bulan sekali. Nah mungkin zaman dulu kurang suka makan sayur, kurang suka makan buah ya. Nah kemudian orang tuanya juga tidak setiap harusnya anak usia 5 tahun ke bawah itu setiap 6 bulan sekali tetap harus mengkonsumsi vitamin A. Ya, jadi kan di kampung-kampung ada posyandu ya. Nah, setiap bulan Februari sama Agustus itu ada pemberian vitamin A dosis tinggi. Nah, kebenarnya kalau seandainya kita suka makan buah, makan sayur waktu kecilnya, vitamin A itu hanya pelengkap aja. Tetapi kalau sudah makan buah tidak, sayur tidak gitu ya, maka vitamin A yang setiap 6 bulan sekali itu wajib seharusnya diberikan. Jadi kan itu tadi turunan ya dok. Ya. Mungkin apakah bisa? Misalnya itu kan faktornya memang udah ada. Udah ada. Jadi setelah kita mungkin konsumsi maka Sekarang gitu ya, tidak akan membaik, tidak akan membaik lagi, tidak, karena itu adalah di dalam saraf mata kita itu ada namanya kalau kita dulu belajar ya sel batang dan sel kerucut. Nah itu produksinya itu sebelum usia 6 tahun. Makanya pemerintah kita tuh sangat perhatian sekali yang namanya posyandu itu. Karena usia 5 tahun ke bawah itu adalah golden period semua organ, termasuk mata. Jadi vitamin A segala macam itu harus diberikan sebelum usia 5 tahun. Kalau sudah terbentuk ya, harusnya kayak sel batang kerucut itu seperti pohon lah ya, ibaratnya begitu. Kalau nggak rindang, ya itu tadi, dia efeknya ya nggak berfungsi dengan baik. Sel batang itu untuk melihat ketika suasana gelap. Sel kerucut berfungsi untuk melihat kita suasana terang, gitu. Nah, sel batang inilah yang paling sensitif. Ya, kekurangan rodopsin, kekurangan vitamin A, sel batang ini akan mati. Sehingga ketika suasana redup, sel batang ini fungsinya nggak banyak. Maksudnya harusnya dia miliaran, mungkin hanya tumbuh sekian juta gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi fungsinya dia. Nah, makanya mungkin nanti berikutnya kalau anak mungkin udah besar-besar ya Bu ya, mungkin mau punya cucu, nanti ingatin cucunya harus cukup vitamin A sebelum usia 5 tahun. Dia menurunkan nggak? Enggak, sebenarnya kalau defisiensi vitamin A, rabun senja itu bukan keturunan, lebih kepada proses ketika dia usia sebelum 6 tahun kekurangan vitamin A. Sebelum 6 tahun, makanya balita ya, lebih kepada balita. Iya. Gadget sekarang lagi Iya, baik. gelap-gelap. Benar ya. Sebenarnya kalau untuk penggunaan handphone, gadget dan segala macam, kita pun tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Artinya sampai misalnya saklek anak nggak boleh main HP, itu juga akan mempengaruhi psikologinya dia dan segala macam. Karena sekarang anak-anak kan pergaulannya lewat situ ya. Jarang sekali anak-anak sekarang yang main tali di luar, main engklek di luar, itu sudah sangat jarang. Mabernya itu dengan main game ya di rumah masing-masing, tapi saling berkomunikasi. Ya mungkin itulah zaman saat ini ya. Kita juga tidak bisa menolak kemajuan zaman, tapi mungkin lebih cerdas dalam memfasilitasi anak-anak kita. Ya memang harusnya kalau usia di bawah 12 tahun itu memang sebaiknya jangan dulu ya. Jangan berlebihan, hanya untuk sekedar komunikasi. Nah, kemudian dibatasi penggunaannya itu setiap 30 menit dia harus istirahat. Istirahat dalam artian dia melihat jauh, hanya berapa detik pun nggak masalah. Jadi jangan hanya monoton dia dekat terus. Jadi tiap 30 menit kalau bisa ibu-ibu panggil dia biar dia lihat ibu. Ada yang lihat ibu dulu misalnya. Nah, boleh main lagi kayak gitu. Atau panggil dia misalnya suruh bantu apa, ambilkan ini, suruh beli ini, suruh itu. Pasti dia kesibukan supaya dia tidak monoton lihat dekat terus gitu ya. Kalau kayak saya kadang-kadang ayo bukain pagar, saya Umi mau keluar misalnya, atau tolong ini kan Umi, atau ini begitu. Jadi kita kasih dia kesibukan supaya dia tidak berjam-jam hanya depan monitor ya gitu. Nah kemudian ya kalau saya sih kalau untuk SMP ya kayaknya pilihan sekolah mondok itu bagus untuk anak-anak zaman sekarang, karena kita menyuruh mereka
Di rumah kita tidak bisa ngawasi setiap hari, mungkin kita juga punya kesibukan gitu ya. Nah, kalau di asrama mereka kan tidak boleh pegang HP. Ya, jadi itu kalau saya sekarang memang anak-anak usia SD sama SMA memang di asrama. Ya, di asrama ya sekalian mereka mungkin menghafal Al-Qur'an dan segala macam. Karena dunianya sekarang udah berbeda, Ibu. Mau tidak mau kita harus punya konsep bagaimana kita membesarkan anak zaman sekarang. Karena kalau tidak, ya, anak-anak hanya akan dengan bebas pulang sekolah main HP dari malam. Karena kalau udah tidur, kita udah tidur, dia pura-pura tidur, ya. Nanti dia malam masih main HP sampai mungkin jam 2, jam 3 kita nggak akan sanggup mengawasi. Ya, makanya ya kalau punya kemampuan finansial dan segala macam, ya lebih baik anak-anaknya diasramakan. Ya tentu memilih sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang amanah ya. Karena sekarang juga banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar ya istilahnya ya. Ada apa kekerasan kah atau apa di asrama begitu. Jadi harus kita sebagai orang tua ya survei dulu lah. Kita lihat layak nggak sekolah ini jadi pilihan anak-anak kita begitu ya. Nah, jadi dibatasin memang kalau untuk jam pemakaian amat sulit, tapi kita kasih pengertian. Cahayanya itu dok, Nah, apakah kecil misalnya cahaya gelap ya? ya, Apakah merusak mata iya, juga? pasti, Merusak juga? iya. Jadi kalau penggunaan cahaya itu seminimal mungkin, ya. Kalau perlu paling terakhir, paling redup yang kita gunakan, karena itu sinar UV ya, sinar. Lebih gelap lebih bagus kita melihat. Ya. Jadi jangan jangan pakai 100% cahayanya. Itu akan memberikan efek ke makula kita. Ya, jadi akan merusak saraf mata kita karena itu radiasi. Nah, makanya harus pakai cahaya yang paling redup. Ya, gitu. Oke, Bu. Ada lagi mau bertanya? Terima kasih dok pencerahannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sebelum dokter kembali ke pasien di atas. Sudah mungkin saya nambah pertanyaan nih dok. Kalau tadi itu yang dipaparkan di atas tadi kacamata mata tua mulai dari usia 40 udah boleh mempersiapkan kacamata ya dok ya. Kalau ada orang yang sudah usia 50 tahun lebih bahkan masih bisa membaca dengan normal, itu gimana dok? Silakan. Secara teori, kalau dia normal, ya, kalau dia normal, dia jauhnya dia normal, usia 40 pasti dekatnya itu dia sudah perlu kacamata. Kalau usia 50, dia masih bisa membaca, berarti dia ada masalah jauh. Berarti dia ada minus. Cuman tidak ketahuan bisa jadi. Karena kan orang tua seringnya itu nggak ngaku, misalnya nampak atau tidak tulisan harus dites. Secara teori tidak ada orang yang dia itu jauhnya normal, dekatnya juga normal, itu tidak secara teori tidak ada. Tidak ada, pasti dia minus. Karena dekat itu plus, jauhnya minus. Misalnya usia 50, orang dengan minus 2, usia 50 dia masih bisa baca dekat. Ya. Tapi untuk jauhnya ya kita tes dulu. Bisa jadi dia ya kalau lihat orang masih bisa, tetapi untuk tulisan-tulisan yang batasan tadi ya, makanya kita ininya batasan pemeriksaannya itu adalah Snellen chart. Nah ini ya, jadi dia bisa lihat ya, cuman ya nggak jelas gitu. Ya makanya harus dilakukan pemeriksaan dengan Snellen chart begini. Coba aja dibawa kalau memang keluarga, bawa aja ke atas. Tes di atas, pasti dia jauhnya minus. Kalau memang dia masih bisa baca di usia 50. Sebenarnya tuh satu lagi bisa baca juga ada batasannya. Karena kalau untuk baca itu ada patokan angkanya juga. Ya sama kayak ini ya. Ada patokan besar kecilnya. Gitu juga dengan baca. Bisa baca tapi Quran besar ya sama aja. Nah kalau yang kecil kayak label obat, kemudian etiket obat, dia nggak akan bisa baca. Jadi ada patokannya begitu, ya. Ada lagi? Ada? Artinya sudah pas ya Bapak Ibu ya? Sudah pas ya? Baiklah. Baik, sebagai penutup, jika ada kelainan kabur atau apa, sebaiknya cepat melakukan pemeriksaan, ya. Kemudian kalau kacamata itu
Mungkin sering ditanyakan, kalau pakai kacamata nanti cepat tambah minusnya, atau pakai kacamata bisa sembuh nggak gitu ya. Nah, untuk kacamata dia ada alat bantu untuk melihat lebih terang. Dia bukan obat yang bisa menyembuhkan kelainan refraksi. Nah, jadi kacamata ini hanya sifatnya membantu supaya bisa melihat lebih terang daripada sebelumnya ya. Jadi tidak akan menyembuhkan kelainan refraksinya. Dia bukan obat, hanya alat bantu. Mungkin itu ya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya. Ya. Jadi setiap suami istri ini merasa udah agak baik dengan pacarannya, dia pakai daun katarak itu Bu. Memang agak Oh, ditetes. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan ya. Karena syarat obat mata, ya terutama yang ditetes ke mata, itu selain steril, dia harus isotonik namanya. Tekanannya nggak boleh ada konsentrasinya. Nggak boleh lebih dari 2%. Ya, nah sementara obat yang kita tetes yang buat sendiri itu kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Itu justru bisa menyebabkan luka di mata yang menyebabkan terjadi pendataran di permukaan mata. Nah itu yang menyebabkan dia bisa lihat dekat, tapi kalau jauhnya kita tes pasti dia tidak jelas lihat jauh. Karena permukaan matanya sudah berubah jadi minus. Orang minus pasti dekatnya bisa terang. Ya baca bisa, tapi kalau kita suruh tes lihat tulisan, coba ibu besok-besok suruh ada kalender di rumah, suruh lihat tanggal kalender, pasti dia nggak akan bisa lihat dari jarak 6 meter. Ya, iya, jangan, sebaiknya jangan. Kalau apalagi udah usia 80 ya, justru nanti makin tipis permukaan mata, terjadi penipisan kornea, bisa resiko infeksi, bisa terjadi ya kayak bisa kalau bahasa kasarnya bisa jebol nanti lama-lama matanya gitu lah. Karena daun katarak itu kalau mau minum silakan. Saya tidak melarang kalau mau minum herbal segala macam silakan. Tapi jangan pernah gunakan diteteskan di mata. Apalagi kayak daun sirih atau apa itu semua iritasi terhadap mata. Justru akan menyebabkan kerusakan di manik mata. Gitu ya. Nah, satu lagi misalnya contoh ya, obat tetes telinga. Itu kan ada erlamisetin tetes telinga, ada erlamisetin tetes mata. Konsentrasinya beda. Kalau telinga 2,5%, kalau mata 1%. Ibu salah tetes saja, itu iritasi di mata. Bayangkan, padahal obat yang sama. Isi sama, tapi konsentrasi berbeda. Nah, begitulah di mata. Mata dia ada syaratnya, selain steril, harus isotonik. Nah, ini kalau obat buat sendiri, steril, udah jelas. Masih diragukan, ya. Apalagi isotoniknya, ya. Tekanannya, konsentrasinya. Oke, gitu ya Bu, ya. Baik, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.